Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Edi Wibowo dengan NIM C2C023116. Di sini saya akan menjelaskan profesi apa saja yang ada di bidang ilmu komputer. Kita mulai. Berikut profesi yang ada di bidang ilmu komputer. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya akan menerangkan 5 saja. Di antaranya adalah yang pertama programmer, kedua data analis, ketiga web developer, lalu yang keempat cyber security, dan yang terakhir adalah konsultan IT. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kali ada programmer. Oke, sumber saya ambil dari ini, link di bawah ini. Kita langsung saja mulai mengenal apa itu programmer. Programmer adalah sebuah jenis profesi atau pekerjaan yang bertujuan untuk membuat sebuah sistem menggunakan bahasa pemrograman. Seorang yang memiliki skill menulis kode program atau biasa disebut sinteks dan merancang sistem bisa juga disebut programmer. Kode atau bahasa pemrograman yang dimaksud seperti Java, Python, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Sistem yang sering kamu gunakan sehari-hari seperti web, aplikasi Android, sistem operasi, Windows, Linux, iOS, dan lain-lain itu semua dibuat dengan bahasa pemrograman yang disusun oleh para programmer. Gitu guys. Kita lanjut. Tugas seorang programmer. Dari pengertian yang tadi, kamu sudah dapat menyimpulkan bahwa programmer bertugas untuk membuat sistem aplikasi atau bahkan mengembangkan aplikasi. Di antaranya meliputi yang pertama, menganalisis kebutuhan, lalu merancang dan memodelkan sistem seperti UML, flowchart, ERD, dan lain-lain. Lalu menulis kode program, HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Dan mendebugging program dan menguji atau testing program. Gitu. Kita lanjut. Yang kedua, data analis dan scientist. Sumber saya ambil dari ini, yang di bawah ini. Oke, kita mulai saja. Yang kedua, sini. Deskripsi pekerjaan data analis dan data scientist. Data analis lebih berfokus pada day-to-day analisis data suatu perusahaan. Seorang data analis bertugas untuk menganalisis data spesifik pada sumber-sumber tertentu. Contohnya seperti melakukan analisis terhadap audiens sosial media perusahaan dengan mencari tahu hal-hal berikut. Di antaranya adalah rentang umur para pengunjung, dominasi jenis kelamin yang mengikuti sosial media, jumlah likes dan view pada rentang waktu tertentu, dan masih banyak lagi. Jika data analis bertugas untuk menganalisis data secara spesifik pada sumber tertentu, data scientist bertugas untuk mengumpulkan data dari berbagai macam sumber yang ada, menganalisis data, serta membangun model untuk membantu pengambilan keputusan yang berimpact pada bisnis. Begitu. Lanjut. Maka dari itu, data scientist perlu melakukan perubahan bentuk data menjadi format yang sesuai struktur dan unstruktur data. Hal ini bertujuan untuk memastikan data telah seragam ketika memasuki tahap selanjutnya. Data scientist mengandalkan algoritma dalam mengolah data dan membangun machine learning model agar yang dapat digunakan untuk jangka panjang di suatu perusahaan. Singkatnya, data scientist menciptakan banyak pernyataan baru dan melakukan riset lewat penggunaan data, sedangkan data analis mencari jawaban terhadap pernyataan yang sudah ada dengan menggali insight dari suatu sumber data. Begitu. Yuk, skill yang dibutuhkan data analis dan data scientist. Data analis menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan banyak tools, sedangkan data scientist menyelesaikan permasalahan dengan menulis coding untuk membuat algoritma menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Data scientist tidak hanya bergantung pada tools yang sudah jadi saja. Maka dari itu, seorang data scientist dituntut untuk menguasai bahasa pemrograman. Oke,
Kita lanjut yang ketiga, ada web developer. Sumber saya ambil dari ini. Coba ini. Oke, lalu apa itu web developer? Web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web. Secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah membangun sebuah website atau aplikasi dan memastikan performa website tetap optimal. Meski begitu, profesi ini memiliki cakupan yang luas. Itulah mengapa jenis web developer digolongkan berdasarkan peran dan area yang dikuasai. Pertama ada back-end developer, pengembang web yang pekerjaannya berkaitan dengan server. Mereka bertanggung jawab memastikan agar akses website selalu cepat, aman, dan berfungsi sesuai tujuan penggunaannya. Kedua ada front-end developer, mendesain antarmuka website. Tujuannya agar website memiliki tampilan yang lebih baik dan fitur-fitur yang mudah digunakan oleh pengunjung. Lalu ada full stack developer, web developer yang melakukan pekerjaan front end, back end sekaligus. Full stack developer harus mampu membuat tampilan dan fitur website sembari mengoptimalkan kecepatan dan keamanannya dari sisi server. Oke, lanjut. Skill yang harus dimiliki web developer. Apa yang harus dipelajari untuk menjadi web developer? Tentunya kita harus memahami tentang search engine optimization, entah itu atau biasa disebut SEO, kemampuan HTML atau CSS dan JavaScript hingga menguasai berbagai bahasa pemrograman. Lebih lengkapnya, beberapa skill yang harus dikuasai web developer adalah pertama, memiliki kemampuan HTML dan CSS dan juga JavaScript. Yang kedua, mengetahui cara membuat desain mobile friendly. Lalu yang ketiga, menguasai bahasa pemrograman tertentu. Empat, bisa menggunakan berbagai tools dan web developer. Lalu yang kelima, mengerti tentang SEO. Oke, lanjut. Yang keempat, ada cyber security. Sumber ini saya ambil dari web ini, www.decoding.com blog cyber security. Nanti kalian bisa cek di link ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang keempat, pengertian cyber security. Cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya internet dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Praktik cyber security dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan instansi. Langkah ini akan membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi lainnya dari akses yang tidak sah. Strategi keamanan cyber yang mumpuni bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus, atau memeras sistem data sensitif dari pengguna. Keamanan cyber juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat. Gitu. Lanjut. Jenis-jenis cybersecurity. Oke, di sini ada banyak ya teman-teman. Istilah cybersecurity digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis sampai komputasi seluler berdasarkan jenisnya. Ia bisa dibagi ke dalam beberapa kategori umum, yakni yang pertama ada keamanan jaringan yang merupakan praktik pengaman jaringan dari penyusup baik menyerang yang memang sengaja menargetkan sistemnya tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Lalu yang kedua ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan, jauh sebelum program tersebut digunakan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun saat transit. Gitu. Lalu yang ketiga ada keamanan operasional. Keamanan operasional mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data, izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan, dan prosedur yang menentukan bagaimana dan
di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Semua berada dalam ruang lingkup keamanan operasional. Keempat, ada mitigasi. Proses mitigasi penting untuk kelangsungan bisnis. Ini menentukan bagaimana langkah sebuah perusahaan atau organisasi dalam merespon insiden dunia maya atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau terganggunya kegiatan operasional. Kebijakan pemulihan menentukan bagaimana perusahaan memulihkan kegiatan operasional dan semua informasinya seperti semula sebelum serangan terjadi. Lalu yang kelima ada edukasi terhadap NAS, user. Keamanan data juga bisa terganggu karena faktor yang tidak terduga, manusia atau pengguna. Siapapun dapat dengan tidak sengaja memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal mengikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna atau user juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus atau mengabaikan lampiran email yang mencurigakan. Tidak menyambungkan USB drive yang tidak dikenal, mengganti password secara berkala, dan edukasi penting lainnya yang akan mendukung keamanan di organisasi perusahaan. Begitu ya teman-teman, kita lanjut. Ancaman bagi cybersecurity. Tentu saja masih ada ancaman bagi cybersecurity. Bagi kamu yang bekerja dengan menggunakan teknologi ya, dan internet, ada sejumlah ancaman cybersecurity yang perlu diwaspadai. Apa saja? Berikut ada malware, yang kedua ada DOS, denial of service atau penolakan layanan ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada phishing, itu semacam jebakan biasanya. Dan juga lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana memperkuat cybersecurity? Lantas, langkah apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat cybersecurity dan melindungi perangkat, jaringan maupun sistem milikmu? Oke, di sini sudah dijelaskan. Yang pertama, terapkan patch atau update keamanan untuk sistem operasi dan perangkat lunak. Ini bisa membantu menutup celah dalam jaringan yang kerap dimanfaatkan oleh peretas. Kedua, gunakan password yang kuat. Banyak peretas yang berhasil masuk ke dalam jaringan dengan menebak password dan username. Hindari hal semacam ini dengan menggunakan password dan username yang tidak mudah ditebak. Jangan lupa ganti password secara berkala untuk menghindari kebocoran. Yang ketiga, gunakan multifactor atau autentikator MVA, oke, untuk perlindungan ganda. Jadi nanti diperlukan kode auten saat login gitu. Lalu yang keempat, berikan edukasi seputar bahaya phishing pada orang-orang yang ada di lingkungan kerjamu. Yang kelima, gunakan antivirus dan pastikan program tersebut bekerja dengan baik. Itulah berbagai hal penting yang perlu kamu ketahui terkait cybersecurity. Jenis-jenis serta bagaimana cara meningkatkan keamanan untuk melindungi diri dari bahayanya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Yang terakhir ada konsultan IT. Oke, seperti ini saya ambil dari ini ya, guys. Bisa lihat link di bawah ini. Nanti kalian bisa pencet atau cari. Oke, langsung saja kita mulai. Deskripsi konsultan IT. Konsultan IT adalah seorang pakar di bidang IT yang bertugas mengevaluasi sistem IT di suatu perusahaan sehingga mereka dapat mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. IT sendiri merupakan singkatan dari Information Technology, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi komputasi seperti jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, internet, atau orang-orang yang bekerja dengan teknologi. Pekerjaan ini sebenarnya dapat bervariasi seperti menganalisis, mendiagnosis infrastruktur IT, memahami kebutuhan dari sisi bisnis klien, menerapkan solusi teknologi yang paling efektif, dan masih banyak lagi. Namun jika dipersingkat secara garis besar, tugas-tugas konsultan IT akan mencakup penilaian kinerja sistem bisnis yang ada, perencanaan strategis, dan implementasi sistem atau proses baru. Selain itu, profesi ini umumnya juga akan memiliki kemampuan analisis yang kuat sehingga mereka mampu mencari solusi terbaik untuk potensi masalah yang muncul. Mereka juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa memahami kebutuhan para kliennya. Gitu. Oke, kita lanjut.
Tugas-tugas konsultan IT. Konsultan IT akan bekerja dengan klien untuk memberi saran terkait penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi tujuan bisnis atau untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Para konsultan IT juga akan bekerja untuk meningkatkan struktur dan efisiensi sistem IT di berbagai perusahaan. Agar Anda bisa lebih memahami apa tugas dari profesi ini, berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab dari seorang konsultan IT. Oke, yang pertama, memahami kebutuhan bisnis klien. Lalu yang kedua, bertemu dengan klien untuk membicarakan persyaratan yang dibutuhkan untuk implementasi teknologi di perusahaannya. Ketiga, melakukan pertemuan dengan klien untuk menentukan ruang lingkup proyek IT. Yang keempat, menerapkan solusi teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lima, merencanakan timeline, mengelola anggaran, dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek IT. Yang keenam, identifikasi dan menyelesaikan masalah proyek IT. Ketujuh, menganalisis dan menentukan ancaman keamanan pada sistem IT. Lalu yang kedelapan, menentukan persyaratan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang dibutuhkan. Lalu yang kesembilan, ada membuat laporan terperinci dan dokumentasi terkait kemajuan, masalah, dan solusi di proyek IT yang sedang dijalankan. Lalu yang ke-10 ada mengawasi dan mengkoordinasikan penerapan teknologi baru. Ke-11 ada merancang, menguji, memasang, dan memantau sistem baru. Dan yang terakhir, melatih user untuk menggunakan sistem baru atau sistem yang sudah ada. Jadi begitu ya teman-teman. Itulah tugas-tugas seorang konsultan IT. Oke, terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya tentang profesi apa saja sih yang ada di bidang ilmu komputer. Saya Wahyu Edi Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih.